Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil amiri bil ma'rufi wan nahi 'anil munkar. Asyhadu an la ilaha illallah syahadata man ata'ahu wa syakar. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh asdaqu man absyara wa andar. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama dan yang paling utama, mari kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia, termasuk di dalamnya rezeki yang senantiasa diberikan kepada kita, bahkan tanpa kita minta, dan semuanya gratis. Mari kita senantiasa bersalawat dan menyampaikan salam cinta, salam rindu, salam penghormatan kepada beliau yang mencintai kita melebihi cinta kita kepadanya, yang peduli dan membela kita di dunia hingga di akhirat. Bahkan pada saat-saat akan dicabut nyawanya, kitalah yang diingat-ingatnya dan disebut-sebutnya. Beliau yang kita harapkan syafaatnya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan mari kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara imtithalul awamir wa jitinabun nawahi, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keikhlasan yang berujung kepada keistiqomahan, dan pada saatnya nanti ketika kita dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita semua dimatikan dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an yang kita baca siang dan malam, 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, dan 1.027.000 huruf. Setidaknya terdapat 4 janji Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, kepada kita semua, yang janji Allah pasti ditunaikan karena Allah selalu menepati janji selama kita memenuhi syarat-syarat yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja 4 janji tersebut dan apa saja 4 syarat-syaratnya? Yang pertama, di dalam surat Ibrahim ayat 7, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan kepada kalian. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berjanji akan senantiasa menambahkan rezeki kepada hamba-Nya, menambahkan rezeki kepada kita sekalian, dengan syarat kita harus senantiasa pandai bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jumlahnya tidak bertambah, bilangannya tidak bertambah dan tidak berubah, tetapi manfaatnya dan keberkahannya ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta dan rezeki itu bukan jumlahnya, bukan banyaknya, tetapi yang penting adalah manfaat dan keberkahannya. Buat apa kita punya harta banyak tetapi tidak bermanfaat dan jauh dari keberkahan Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
di surat Al-Baqarah ayat 152. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadhkuruni adzkurkum. Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berjanji bahwa Allah akan senantiasa mengingat hambanya, mengingat kita sekalian, akan senantiasa menyebut nama-nama kita dan membanggakan kita di hadapan para malaikatnya mulia. Dengan syarat kita harus senantiasa ingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik zikir bil qalbi, dengan hati, bahwa hati kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun zikir bil lisan, zikir ingat dengan lisan, bahwa lisan kita, mulut kita tidak pernah berhenti untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun juga zikir bil lisan, bil arkan atau bil jawarih, dengan anggota tubuh kita, bahwa perilaku kita, perbuatan-perbuatan kita tidak pernah bertentangan, tidak pernah berseberangan dari bimbingan dan ridho zat yang senantiasa kita ingat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di surat Ghafir ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan kepada kalian. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengabulkan doa hambanya, akan mengabulkan doa-doa kita selama kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya agar kita senantiasa fokus kepada doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita adalah fokus memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan fokus memperbaiki kualitas doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab pernah berkata, "Saya hanya senantiasa fokus kepada memperbanyak doa kepada Allah dan fokus memperbaiki kualitas doa saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak pernah dipusingkan memikirkan apakah doa saya diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah berjanji akan menerima doa-doa hambanya." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang terhormat. Yang keempat, yang terakhir, di surat Al-Anfal ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa mereka, akan mengazab mereka, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan bala kepada mereka, bencana kepada mereka, selama mereka senantiasa istighfar, senantiasa mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada hambanya, kepada kita semua, bahwa Allah tidak akan pernah akan mengazab kita, tidak akan pernah menurunkan balanya kepada kita selama kita senantiasa mengakui kesalahan-kesalahan kita kepada Allah, bahwa kita memang tidak terlepas dari dosa dan kemaksiatan. Agar kita senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hari rata-rata 70 sampai 100 kali berdoa dan bertaubat, beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Nabi banyak dosanya? Tentu tidak. Tetapi ini untuk memberikan pelajaran kepada kita betapa butuhnya kita kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, betapa butuhnya kita untuk mengakui kesalahan-kesalahan kita, dan justru di dalam pengakuan kita kepada dosa-dosa kita yang kita sampaikan dengan cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, di sanalah turun cinta Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencintai hamba-hambanya yang bertobat dan hamba-hambanya yang senantiasa membersihkan jiwa raganya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah syahadata man ata'ahu wa syakar, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu asdaqu man absyara wa andhar. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ادفع وارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والبغاء والربا والزنا والفحشاء والمنكرات ما ظهر منها وما بطن من بلادنا إندونيسيا خاصة ومن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمسلمين المستضعفين وخاصة في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين المستضعفين في كل مكان وزمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة.